Itu adalah pekerjaan yang sudah ma'ruf. Ma'ruf itu dikenal oleh kaum muslimin. Ya, puntennya nutara wudu wae apaleun wudu mah. Apaleun. Seperti halnya sholat. Saya yakin orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jarang sekali tahu sholat itu wajib tahu. Zakat tahu wajib. Ya. Nah, kalau muncul pertanyaan, mereka tahu hal itu wajib, mengapa berani meninggalkan? Ya, mengapa sampai berani meninggalkan? Nah, Pak, yang susah itu sebetulnya bukan wudunya. Yang susah itu bukan tata cara sholatnya. Yang susah itu bukan saumnya. Setahu saya, Bapak Ibu bisa periksa lagi, bisa telaah lagi, tata cara ibadah yang Allah bebankan kepada manusia itu sebetulnya tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit. Ya, baik wudu, sholat. Sok, kesulitan orang melakukan sholat di posisi mana? Kayak via sholat nupang hesena nu mana? Aya nu hese kayak via sholat. Sampai orang tidak mau sholatnya karena tah posisi nu eta abi ripuh cangking sok ngabeletok. Aya teh gitu. Posisi ruku, nah itu yang paling berat. Kepala saya pusing sekali. Posisi sujud yang saya berat karena kepala sakit sekali. Aya nu gitu Pak? Tidak ada. Ya. Begitu juga saum, haji sama Pak. Semua tata cara ibadah itu tidak ada yang sulit. Rukun Islam tidak ada yang sulit. Tah, yang susah itu bagaimana mengajarkan kepada orang, ya, mengajarkan kepada orang akidahnya, Pak. Tata caranya mah tidak gampang, tidak ada yang susah. Yang susah itu mengajar hatinya, mengajar jiwanya sampai tidak mau meninggalkan wudu, tidak bisa meninggalkan sholat, tidak bisa meninggalkan saum, bahkan sholat tidak berjamaah teh lebar teh gitu. Kan itu pengajarannya tidak gampang Pak. Nggak bisa satu kali dua kali orang juga rajin berjamaah, wah nggak bisa. Bapak rajin sholat berjamaah kan tidak serta merta Pak, teu ujug-ujug. Ya. Orang sholat 5 waktu itu tidak ujug-ujug. Ya, makanya kalau kita perhatikan tartib nuzulil Quran, ya, tertib turunnya Quran ketika di Mekah, Allah kan tidak menurunkan tentang syariat ibadah, akidah. Ya, tentang akidah. Ya, setelah ke Madinah baru. Mengapa? Dah gampang. Yang susah ini menanamkan kepada manusia, percaya tidak aku ini Rasul? Percaya tidak Allah itu menurunkan Quran? Percaya tidak surga itu ada? Percaya tidak neraka itu ada? Nabi itu saking seringnya menerangkan surga neraka, saking seringnya Pak. Para sahabat Nabi itu ya mau ada di pasar, mau sedang ada di kantor, ada di mana saja, surga dan neraka itu seolah-olah ada di hadapannya. Ya, saking seringnya Nabi menerangkan hati-hati ada azab. Nah, kerjakan ini ada nikmat. Tentang surga neraka. Ya. Jadi dipupuk dengan akidah bertahun-tahun kan, kurang lebih selama 13 tahun. Baru setelah terpupuk akidahnya kuat, nah bab ibadah gampang tinggal pelaksanaan. Iya, jika kieu Pak ngajar barudak, ngajar ya sama remaja lah Bapak-bapak. Percaya dulu tidak? Percaya tidak? Ya. Sok akidah itu dipupuk sedini mungkin,
sesering mungkin sampai nanti ketika dia yakin wah itu benar, gampang pas praktek ibadah. Di dalam Al-Quran itu kalau diklasifikasi secara global ya, kan ada 3 kategori. Sepertiga Quran itu menerangkan urusan akidah, sepertiganya menerangkan ibadah, sepertiganya menerangkan kisah-kisah atau tari. Nah, oleh karena itu siapapun yang suka mengajar ini, ketiga kategori ini harus sampai kepada umat. Jangan masalah ibadah saja, akidah harus sampai, kisah-kisah di dalam Quran harus sampai, seimbang. Sok, iya Pak. Kalau kita mengajarkan kepada orang tata cara ibadah saja, akidahnya tidak terpupuk dan tidak akan dilaksanakan. Di mana dilaksanakan, oke, kapaksa meureun. Apalagi belajar tarikh tapi tidak belajar akidahnya, untuk apa? Ya, belajar akidah dulu. Tanamkan iman, kade surga neraka teh aya. Hati-hati ada hidup sesudah mati. Kalau kamu tidak baik ada balasan. Kalau kamu curang terus sudah yakin, tita sholat gampang. Jangan mencuri gampang. Ya, sok wudu pekerjaan yang sudah ma'ruf. Ya, dikenal oleh kaum muslimin, yakni bersuci dengan air. Ya, berkaitan dengan wajah. Nah, yang dicucinya wajah, kedua tangan, kepala dan kaki. Boleh Bapak Ibu ngulik ya. Ngulik tapi ulah asal-asalan. Nguliknya harus dengan ahli kesehatan, ahli anatomi. Mengapa Allah perintah berwudu hanya 4 anggota tubuh itu saja? Sok, mengapa? Ulik bangga eta mah boleh nerawang, Pak. Boleh sok. Nerawangnya tapi kudu pakai ilmu. Mengapa di wudu tidak ada cewok? Aya di wudu cewok. Ngumah kelek aya teh. Ya, ngagosok tonggong aya teh dina wudu. Tidak ada. Mengapa hanya wajah, tangan, kepala, kaki? Mengapa itu? Pasti ada hikmahnya. Kalau Allah tidak sebut hikmahnya, biasanya hikmahnya banyak. Ya, hikmahnya. Yang saya pernah dengar, tapi nggak baca langsung sih dengar. Karena di 4 anggota tubuh itulah dosa-dosa manusia dilakukan. Tangan, ngepret jelema, neungeul jelema, nyopet, maling. Kaki, nu nganteur kaki lempang ka ditu ka dieu. Wajah, mata ningali dosa hungkul teh. Ini wajah, ini kepala. Kepala apa? Mikir atau mikir. Ya toel entong ya, paling entong. Aya dosa nu dilakukeun ku kelek, aya jelema maling ku kelek. Teu aya. Tapi kubaha mah nya kubaha mah ngeunah we. Kehead sia. Cileupeung maneh kurang ajar, mudah sekali. Itu diantaranya. Yang lainnya mangalah ulik. Ada juga yang menerangkan kaitan dengan penyakit. Kalau kaitan dengan dosa kan mudahnya ditebak. Kelakuan dosa manusia itu kan tangan, kaki, mulut. Ada lagi yang menerangkan mengapa 4 anggota itu penyakit manusia dari sana, katanya gitu. Sok, sekarang selanjutnya. Nah, semua pembahasannya ada di bawah ini. Insya Allah lengkap ini, bagus ya. Di pembahasan ini hanya 2 subjudul dulu. Dalil disyariatkannya wudu dan keutamaan. Nanti kaifiyahnya dibahas satu-satu. Mencuci wajah, apa yang disebut wajah, batasannya, tangan, kepala. Nabi mengusap kepala itu berapa cara? Apa hanya 1 cara saja? Atau ada 2 cara, 3 cara, 4 cara? Termasuk nanti doanya dan lain sebagainya. Sok, dalil disyariatkannya. Disyariatkan wudu dengan 3 dalil. Dalil teh petunjuk gitu ya.
ada 3 petunjuk. Pertama, dalam Al-Qur'anul Karim ada, ya, nanti dalam hadis Nabi juga ijma sahabat. Kalau dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ngahiung ini biasa kan. Ini ada yang unik, Pak. Ayat ini kan turun setelah Nabi hijrah. Tahu dari mana ayat ini turun setelah Nabi hijrah? Nah, dalam ulumul Quran sudah dikasih tahu kita oleh para ulama. Setiap ada redaksi ayat Quran yang didahului ya ayyuhaladina amanu, ya ayyuhaladina amanu, nu bade ngulik mangga. Di Quran disebut berapa kali redaksi ya ayyuhaladina amanu? Berapa kali, sok? Gampang aya nama dah. Zaman software. Yang punya Android bisa download Quran Android. Ketik saja ya ayyuhaladina amanu, ke bereber aya sabaraha hiji, bereber. Ya. Ya, dan semua redaksi ya ayyuhaladina amanu itu ayat-ayat madaniyah. Artinya Allah menurunkan surat itu kepada Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah nggak ada yang turun ya ayyuhaladina amanu. Beda dengan ya ayyuhannas. Kalau ya ayyuhannas itu semuanya turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ya ayyuhaladina amanu setelah Nabi hijrah. Nah, yang uniknya begini. Ayat perintah wudu ini di Madinah. Tahun kedua Hijriah ini. Padahal disyariatkannya sholat sebelum Nabi ke Madinah. So Pak, Bu, Nabi kaum muslimin diperintah sholat oleh Allah setelah Nabi ke Madinah atau ketika masih di Mekah? Sudah ke Madinah atau di Mekah sudah ada sholat belum? Kialah awal kewajiban sholat 5 waktu kapan, Pak? Pastinya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sudah di Madinah atau masih di Mekah? Masih di Mekah lah. Kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah, sanes di Garut, di Mekah. Nah, kalau mau diulik tahun berapa itu? Sebelum hijrah, ya. Nabi di usia berapa? Tah menjelang Nabi hijrah ke Madinah itu selisih berapa tahun? Sok nu bade ngulik mangga eta. Bagus. Itu kewajiban sholat 5 waktu itu ketika Nabi di Mekah. Tapi syariat wudu ini ya ayyuhaladina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum ini di Madinah. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan dari Profesor Dr. Ubah Juhaili. Apakah ketika Nabi sholat di Mekah itu tidak berwudu dulu? Karena Allah menurunkan syariat antara sholat dengan wudu itu sholat dulu. Perintah sholat. Baru ayat syariat wudu. Ya. Apakah Nabi sholat ketika di Mekah pakai wudu? Pakai pak wudu. Tapi kan belum turun ayatnya. Belum. Tapi hadis Nabi sudah ada. Nabi praktek wudu. Nah, hati-hati. Turunnya ayat ini bukan menunjukkan syariat wudu baru dimulai, bukan. Pertama Pak, Allah menurunkan ayat ini
Satu, untuk memberitahu kepada kita wudu yang wajib hanya untuk sholat. Sekali lagi ya. Jadi Allah menurunkan ayat ini mau memberitahu kepada kita wudu yang wajib hanya untuk sholat. Itu pun bila sudah batal. Adapun praktek-praktek Nabi, wudu bukan untuk sholat, seperti Nabi wudu mau menjenguk orang sakit. Nabi sebelum tidur berwudu. Nabi sudah cewok berwudu. Ya. Nabi kalau sudah senggama, Nabi sudah senggama sebelum tidur wudu dulu. Nabi pun menganjurkan kepada para sahabat sudah junub, ya, ketika mau tidur cuci dulu kemaluannya, berwudu dulu, kemudian tidurlah dalam keadaan junub. Nah, wudu itu semua hukumnya sunat saja. Ya, jadi Nabi di sini wudu. Nah, Allah memberitahu wudu yang wajib hanya untuk sholat. Wudu yang lain sunat saja. Bapak mau baca Quran, wudu dulu, boleh? Boleh. Ya, hukumnya apa? Sunat. Mau mengajar, mau pergi ngantor, ya. Malah di Islam itu ada istilah tajdidul wudu, perbaharui wudu terus. Batal wudu bagus. Ya. Nah, yang kedua, ya, Allah menurunkan ayat ini untuk memberitahu bahwa anggota wudu yang wajib dicuci hanya ini. Di luar yang disebut ini sunat. Begitu. Jadi wudu yang wajib hanya untuk sholat, di luar itu sunat. Anggota tubuh yang wajib dicuci ketika wudu itu ini saja, di luar yang itu sunat. Seperti bismillah, kan tidak disebut di sini. Padahal sebelum wudu kan ada bismillah dulu, sunat. Cuci kedua telapak tangan dulu kan nggak ada di sini, sunat. Ada berkumur-kumur di sini, tidak ada, sunat. Menghirup air ke hidung tidak ada, sunat. Membasuh telinga tidak ada. Termasuk baca syahadat nanti setelah wudu kan tidak ada. Begitu. Ya, jadi praktik wudu selebih dari yang ada dalam Quran itu sunat. Hanya selebihnya ulah inisiatif, ulah kreatif. Selebihnya harus yang Nabi contohkan seperti bismillah. Ulah sebelum wudu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta. Itu bagus, bacaan Allahumma ba'id baini itu bagus, tapi bukan tempatnya sebelum wudu. Eta mah sebelum baca Fatihah. Bagaimana kalau sebelum wudu baca Fatihah? Baca Fatihahnya bagus, ngan tidak tepat dilakukan sebelum wudu. Bagaimana sesudah wudu baca Fatihah? Kan Fatihah itu bagus Fatihah nama, hanya bukan pada tempatnya. Ya. Kan maaf ya, sekarang banyak statement orang, kan ini bagus. Iya, tidak setiap yang bagus dibaca di tempat-tempat tertentu jadi bagus. Tidak ya. Kalau Nabi membacanya, bacalah. Ya, seperti Nabi di saat berdiri doa iftitah ta'ud Fatihah baca. Jangan dibaca ketika ruku, itu jangan. Ruku mah ada lagi bacaannya, sujud ada lagi bacaannya. Sok ya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunat, ya, cucilah wajah-wajah kamu. Nantinya rinciannya nanti di edisi kedua, entah ketiga. Cuci wajah-wajah kamu, cuci. Ya, ringkasnya begini. Wajah itu kalau atas awalnya batas tumbuh rambut, bawahnya dagu bagian bawah. Jadi wajah itu atasnya batas tumbuh rambut, ya, bawahnya dagu bagian bawah. Jadi ketika kita wudu itu, wudu bagian bawah itu dicuci. Buktinya Nabi itu kan berjenggot,
tapi Nabi tidak lebat. Jenggot Nabi itu sakepeul Pak. Sakit tah. Panjang nanti Nabi mah lamun langkung kepeul teuk-teuk. Tos wal kepeul teuk-teuk Nabi mah. Nabi ketika wudu kan diselat-selati. Ya, diselat-selati. Ya, oleh karena itu ibu-ibu yang berkerudung boleh tabu kerudungnya dikadiekeun sangkeutkeun katingali ieu teu wae karena ini masih termasuk wajah. Ya. Nah, saya menerangkan begitu karena ada orang yang menerangkan ibu-ibu sholatnya tidak sah tah nu kerudungna disangkeutkeun ka dieu katingali ieu. Tah eta teh diajar ya. Tahu dari mana definisi wajah itu dari sini? Ini bukan wajah. Dari mana definisi itu? Ya. Padahal di kitab-kitab fikih sudah dibuat definisi wajah itu. Nah, awal tumbuh rambut sampai dagu bagian bawah. Jadi ketika ibu sholat dagu bagian bawah terlihat aman, Bu. Kan aya nu dikerudung ka dieu tah ka dieu. Jadi nggak mau kelihat ini nggak mau, ya. Kalau dia maunya begitu silahkan. Tapi kalau menganggap ini aurat, nah eta terlalu berlebihan. Ya. Kan ibu lamun dikerudung kan disangkeutkeun ka dieu, Bu. Lamun teu ka dieu di dieu da ngewa atuh di dieu. Ya, dikadiekeun atuh otomatis ini kelihatan nggak apa-apa karena ini juga termasuk wajah. Apa buktinya? Nabi ketika wudhu menyelat-nyelati janggutnya. Makanya janggut dihungkul kan ka dieu janggutnya. Terus mencuci tangan. Ya tangan nanti ada sampai sikut. Ya sampai sikut itu dengan sikutnya ya. Terus usaplah. Nah kalau kepala diusap, usaplah kepala kamu, diusap. Nah nanti bagaimana caranya? Ya, yang tahu saya ada 3 cara Nabi mengusap kepala. Versi saya cabik ya nanti. Cara yang paling masyhur yang ini. Ada yang kedua, ada yang ketiga. Nabi pernah mengusap kepala, si kepalanya tertutup semua oleh serban. Nabi hanya mengusap serbannya saja. Ya. Dan Nabi pernah pakai serban nganolol kita diusap jambul dan serbannya. Tapi kalau Nabi tidak pakai tutup kepala, Nabi mengusapnya akan seluruh kepalanya selain wajah diusap dari sini ke belakang kemudian dibalikan. Jadi betul Nabi pernah mengusap jambulnya saja, betul. Itu ketika pakai serban. Diusap jambul bersama serbannya. Betul Nabi mengusap bagian depannya saja, betul. Tapi ketika pakai serban. Kalau Nabi polos tidak pakai ini, tidak pernah mengusap jambulnya saja, tapi diusap dari depan sampai belakang, kemudian dibalikan lagi. Nah nanti itu kita dikasih tahu oleh Syed Sabiq. Edisi kedua insya Allah. Terus cucilah kaki-kaki kamu juga sampai kedua mata kaki. Nah nanti Pak di edisi berikutnya disebut. Sikut dan mata kaki itu bukan batas akhir ketika kita mencuci wudhu. Bukan batas akhir, tapi batas minimal. Minimal sampai kedua mata kaki. Boleh dilebihkan, bagus. Saya mah suka mencucinya sampai betis, lebih bagus lagi. Bapak mencuci tangan, abi mah kadang-kadang sok jeung kana kelek, boleh. Ya, boleh. Ya. Siapa yang melakukan begitu? Nabi sendiri. Hadis nanti di sini ya kalau nggak salah dimuat. Ada. Kan anggota wudhu itu akan bersinar, Bu. Anggota wudhu kan di akhirat akan bersinar. Nabi mengenal umatnya, ya. Kalau sahabat Nabi ya Nabi mengenal. Tapi umat Nabi setelah Nabi wafat bagaimana mengenalnya? Dari anggota tubuh yang bercahaya di hari kiamat. Ibu kan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nabi juga tidak pernah bertemu dengan kita. Tapi Nabi akan mengenal kita dengan apa? Anggota tubuh kita yang sering dicuci ketika wudhu, bersinar. Sampai di mana bersinarnya? Eta dicucinya sampai mana? Kalau pas dicucinya sampai sikut, bercahayanya sampai sikut. Kalau dicucinya sampai di sini, bercahayanya sampai sini.
Kita cuci kakinya selalu pas sampai mata kaki. Bercahaya? Bercahaya sampai mata kaki. Kalau sampai betis, bercahayanya sampai betis. Atau nggak sih gejeburan? Ulah. Lain wudu atau mandi eta mah. Ya. Mandi. Nah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua, syariat wudu itu dengan betul ya, dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa. Ya, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sebelum ia berwudu. Berhadas teh durotun au pusaun, hitut nu ngadorot-dot atanapi nu malepas. Begitu. Abi mah teu malepas, teu ngadorot-dot, tapi dicabak aya nu nyenol sagede nog, komo eta mah. Jika aya hadis kan, lamun urang nuju salat, beuteung kekerebekan kerebek, teteh batal teu? Kerebek, iya, batal teu? Batal tidak, Bu? Belum batal. Ya. Sah nu naroskeun teh Rasulullah, saya kalau sholat suka ada di perutnya merasakan sesuatunya kerebak gitu. Jika badai hitut, kumaha Rasulullah? Saur Nabi, jangan dulu dibatalkan sholatnya, jangan, teruskan saja sebelum mendengar suara atau mencium bau, kata Nabi. Yuk, ngik, bar neme keluar. Atau Nabi tadi sadangan, hiek we bau jengkol. Dah, kumaha ya? Henteu disada henteu, bau henteu, ngan ngabayabah, wah komo atuh eta mah. Da kita bakal terasa, Pak. Ya, bakal terasa anu ada tidak bersuara, tidak bau, tapi urang da bakal karaos pes keluar rajan sakedik ka atos ka jamban, Pak. Atau bapak henteu tidak kentut, ibu tidak kentut kan, hayang hitut ditahan lebar ieu rakaat kaopat. Atau saya batalkeun. Kemudian rakaat kahijeng nyedak apa itu nyedak ya? Mendesak begitu. Ya, kalau inget kentut yang bisa ditahan wajar tina naon. Ieu lamun nyedak kan aya hoyong hitut nu nyedak. Ya, yang mendesak ta eta mah batalkeun, Pak. Tidak baik ya salat ketika menahan buang air kecil, buang air kesal. Tapi yang mendesak, kalau yang tidak mendesak enggak apa-apa. Jadi tidak sah salat, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sebelum ia wudhu. Nah, bagaimana yang lupa? Ya, orang berhadas, ia lupa bahwa ia sudah batal sholat saja. Kalau ia lupa dan tidak ingat-ingat, nah mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan saya yakin kalau sholatnya baik diterima. Tapi kalau ia ingat, dia sholat padahal sudah kentut, dia lupa begitu. Sholat, ya, nuju sholat kan tadi hitut, tadi kehampangan, kumaha batal, harus diulangi dari wudhu. Bagaimana bila ingatnya sudah sholat, malah geus jeung rawatib sebelumnya qobliyah dulu berjamaah ka masjid, ya, sholat ba'diyah keur wirid, sudah beres sholat pas keluar, kan tadi teh init ka masjid teh, ya. Itu naon ngudag anjing heula bari prat-prat ka masjid, alah kumaha, diulangi lagi, Pak. Kalau ingat bahwa tadi itu batal, diulangi. Nah, berbeda dengan lupa teu inget-inget dugi ka maot. Nah, itu mah enggak ada masalah. Jika orang lupa sholat, lupa belum sholat, lupa nepikeun ka kacanak maot, diampuni. Tapi kalau lupa sudah 1 hari, kamari asa can sholat lohor ya, da abi teh ulin ya, terus pulang ke rumah asar jug sholat asar we hungkul, lohornya lupa, baru ingat sekarang ayeuna lohorna sholat lohor sekarang. Eta nu disebut mengkodo sholat tuh begitu kalau lupa. Eta ge nu sok sholat, ari nu tara sholat mah da moal poho moal. Aduh, poho kamari can sholat lohor, asok sholat gitu, tara moal aya nu kitu. Moal aya nu kitu.
Sok yang ketiga, disyariatkannya wudu dengan ijma, yakni sepakat seluruh kaum muslimin bahwa disyariatkan wudu mulai dari Rasulullah SAW sampai hari ini, maka jadilah ijma yang sudah maklum bagian dari agama. Siapa yang tidak mengenal wudu? Ya, yang tidak mengenal wudu. Nah, sekarang keutamaannya. Nah, ini kebiasaan para ulama ya, baik ahli tafsir, ahli fikih, kalau membahas tata cara ibadah ya, membahas bab kebaikan, kalau ada hadis yang menerangkan fadilah pasti dimuat di awal-awal. Mau bab saum, bab zakat, saum, haji, pasti fadilah itu disebut di awal. Untuk apa di awal dimuat? Untuk memotivasi orang melakukan amal soleh tersebut. Nah Pak, dahulukan dulu oleh saya nih. Setiap kebaikan itu pasti ada fadilah. Fadilah itu kelebihan dari amal-amal yang lain. Jangan disamakan wudu jeung kukumah, beda. Ya, kukumah panangan. Cek orang Sunda manon si beungeut, lain wudu imah si beungeut, beda kan wudu dengan si beungeut, beda kan? Hanya sekedar cuci muka. Ada orang ngantuk gitu-gitu. Itu kan bukan wudu. Ya. Ada fadilahnya, ada, paling tidak jadi tidak ngantuk. Ya. Paling tidak wajahnya jadi bersih. Nah, kalau amal soleh mah ya, fadilahnya paling tidak pahala, paling tidak. Walaupun tidak disebut pasti ada pahala. Jangan disamakan Pak, berjalan kita ke bioskop dengan berjalan ke masjid. Sama berjalannya, keluar energinya sama, capeknya sama, tapi beda. Ke masjid mah melangkah itu ada 3 fadilah yang disebut Nabi. Apa? Tiap langkahnya itu kiparat dosa Pak. Ada dosa yang dihapus, pahala, dan yang ketiga darajatun indallah. Sama dengan yang terkena musibah. Lamun melangkah ke bioskop, langkahnya langkah apa? Tidak ada fadilah apa-apa. Ya, melangkah ke masjid mah ada fadilahnya. Begitu fadilah teh ada lebihnya. Mana bi teh? Nah, banyak sekali hadis yang menerangkan keutamaan berwudu. Namun, ya kata Said Sabiq, ya menganggap cukup sebagian saja diterangkan di bawah ini. Ngan ku abi ditambihan deui ya 3 hadis di bawah. Yang pertama dari Abdullah As-Sunabihi. Rasul SAW bersabda, "Idza tawaddo'al abdul mu'minu," apabila seorang hamba mukmin berwudu, mau wudu untuk sholat, mau wudu untuk tidur, mau wudu karena menjenguk orang sakit, mau wudu imah hoyong wudu we. Wudu mau baca Quran, mau wudu apa saja silakan. Ya, lalu ia berkumur-kumur, patamadmado berkumur-kumur. Kharajat khotoyahu min fihi, keluar dosa-dosa yang dilakukan mulutnya. Apa itu? Kehen sia. Nah teu dosa nyebut gitu. Belegug sia ngeunah pisannya sunah eta aduh. Ya, kurang ajar, bebel dah gitu ari. Omongan-omongan sadidenten kamu menyarekan budak nerawas pisan bunya. Tah ku kekemu teh kalaluar. Ya. Sebel orang maneh ka maneh. Kasalaki nyebut kitu teh kenging Bu. Tah ku kekemu teh leungit. Atuh mun kitu urang nyarekan dewe ka kekemu deui tah ulah kitu Bu. Ya, jadi berkumur-kumur saja ya, apa padilahnya? Kiparat dosa. Beda jeung haus abi hoyong ngaleueut, apa padilahnya? Jadi tidak haus saja. Kekemu mah ibadah, Pak. Ya, kekemu bade wudu. Beda jeung kekemu kieu jeung aduh ya saya mau ngobrol nih dengan kekasih saya. Kekemu heula lain wudu eta mah, Pak. Ya, manfaatnya mungkin hanya tidak bau saja atau jigong-jigong keluar. Tapi kalau kekemu dina wudu mah dosa yang dilakukan oleh mulut keluar seiring air wudu, air untuk digunakan berkumur-kumur keluar.
Terus walaupun berkumur-kumur itu sunat, tapi faedahnya begitu. Terus wa idan tansaro, apabila ia menghirup air ke hidung, ya, menghirup terus dikeluarkan kan istinsar. Istinsa keluar gini tah. Jadi bukan begini, bukan. Nah, bukan begitu, tapi dihing srek Bu, dihing srek. Itu tidak wajib sunat, ya. Karena tidak ada dalam Quran, tapi Nabi melakukan. Sebrengkeun deui sakali deui. Sebrengkeun deui, 3 kali sebrengkeun deui. Kharajat min anfihi, kharajatil khotoya min anfihi. Keluar dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Dosa naonnya yang dilakukan oleh hidung? Kalau orang konong jelas, umbal uneng, umbal kalaluar, debu-debu keluar, dosa-dosa pun keluar. Misalkan dosa, ya aya jahe ngaliwat, bapak juga, sengit naon ih, sengit aks, sengit naon juga jadi ambe, begitu. Ya, dosa yang dilakukan oleh hidung keluar. Terus faida gosala wajhahu kharajatil khotoya min wajihi. Apabila ia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa keluar dari wajah hingga hingga keluar dari kelopak matanya. Dosa yang dilakukan oleh mata keluar. Apa yang dilakukan oleh mata? Wah, banyak mata. Banyak mata. Ya, Bapak Ibu yang sering keluar, tidak bisa dihindari dosa yang dilakukan oleh mata. Wabil khusus melihat aurat. Ya, melihat aurat, ningali ping-ping, ya, ningali beheung, ningali bitis perempuan. Ya, susah teu ningali ge da katingali. Kadang-kadang mah penasaran, alus begitu. Taku wudu mah bubuk, Pak. Ya. Kabayang nu tara wudu, Pak. Panengin ulina ka diskotik wae, ulina ka mall wae, tara wudu, wah tuluy we lamokot ke dosa banget nanti. Ya. Hati-hati, menghirup air ke hidung bukan di dalam berwudu, tidak jadi kiparat dosa. Berkumur-kumur bukan di praktek wudu, tidak menjadi kiparat dosa. Menjadi kiparat dosa mah kalau kita berwudu, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mencuci wajah. Dosa yang dilakukan oleh mata itu keluar. Tah mata sok aya puntennya orang mengkol sakedik. Oleh karena itu lamun wudu teh sesudahnya ulah diandung. Kantos ngadong gitu, ulah diandung, ya. Supaya nanti dosa-dosa itu mengalir, ari ku anduk mah atuh jadi tidak mengalir dosa-dosanya tah gitu. Tah eta mah pikih saudara, eta mah bukan pikih hadis. Ya. Itu mah paham saudara, Nabi tidak menyebut begitu. Ada keterangan Nabi tong dianduk supaya dosanya muruduh. Lamun teu dianduk begitu kayak nyurucud karena karpet, jadi dosana na karpet. Ari dosa teh eta teh ngalir bersama air dosa. Dosa itu berupa hardware, berupa software, Pak. Kalau menurut saya hadis ini hanya kiasan saja. Orang noong terang noong teh ngintip lihat aurat kan itu dosa. Nah, ketika berwudu eta dosa nate memang terbawa oleh air dosa. Ari dosa teh berupa materi sampai bisa terkikis oleh air. Ini kan kiasan saja. Kita melangkah ke masjid kiparat dosa. Dosa nate kahilangkan jadi katijekan dosa teh gitu. Kan enggak begitu. Lakukan saja amal itu. Dosa itu dihapus. Ya, Rasulullah menerangkan begini, ini kiasan saja. Berwudulah, cucilah wajah. Sok salajengna. Nah, jika ia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosa keluar dari kedua tangannya hingga keluar dari kuku-kukunya. Keluar. Ya, kita cuci tangan, cai teh marulukan, keluar dosa. Selanjutnya, jika ia mengusap kepalanya, dosa-dosa keluar dari kepala hingga keluar dari kedua telinganya. Dosa yang dilakukan telinga, ya, suka nguping teh
bahasa Sunda mah naonnya ngadadangukeun. Ya sanes ngadadangukeun mah ngintip ngomongkeun naon sih eta, ngomongkeun naon. Ya. Nah, ketika dia usap kepala, usap telinga, seiring itu dosanya terkikis. Selanjutnya, jika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosa keluar dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kukunya. Beliau bersabda, adapun perjalanan dia ke masjid, salatnya adalah tambahan baginya. Tambahan beda deui sana. Jadi ku wudu wae, dosa yang dilakukan mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, ya beda deh. Kalau dia berjalan ke masjid ada tambahan lain lagi. Ya. Makanya kita seapik apapun mustahil steril dari dosa, mustahil. Tapi dengan biasa wudu, melangkah ke masjid, sholat berjamaah, seiring waktu dosa itu terkikis. Di mana geletuk maut orang teh bersih dina dosa. Bersih. Selanjutnya dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, sesungguhnya perangai atau akhlak yang baik pada seseorang, maka dengan akhlak baik itu Allah akan membereskan seluruh amalnya. Nah ini yang saya sering terangkan, ya. Sok, kalau usaha kita ingin dibereskan oleh Allah, dagang kita, bekerja kita, keluarga kita ingin dibereskan oleh Allah, bereskan hidup kamu dengan Allah. Baguskan akhlak kamu. Nanti Allah seiring waktu akan membereskan hidup kamu. Ya. Bahasa hadisnya, innal khoslatas solihata takunu pirrojuli payuslihullahu biha amalahu. Bereskan akhlak kamu, perbaiki, nanti Allah akan bereskan amalmu. Seorang yang bersuci untuk salatnya, maka dengan bersuci itu Allah akan tutup dosa-dosanya, sedangkan sisa salatnya akan menjadi ibadah sunat baginya. Ini sholat syukurul wudu ya, ada pahalanya beda lagi. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bazar At-Tabrani dalam Mujamul Awsat. Oh, ini kitab-kitab hadis yang jarang dikonsumsi orang, Pak. Jarang orang punya. Sok Bapak gaduh Abu Ya'la, kalau Bukhari Muslim banyak. Jarang toko-toko buku menyediakan buku Musnad Abu Ya'la, wah jarang. Ya, apalagi Al-Bazar jarang. At-Tabrani apalagi. Begitu juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amalan yang dengan amalan itu Allah akan hapus dosa-dosamu dan kamu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Beliau bersabda, amalan itu sempurnakan wudu walaupun di saat yang tidak menyenangkan. Isbagul wudu'i alal makarih. Kieu Pak maksudna? Hadirin hadirat rahimakumullah. Pak, Bapak, Ibu sedang sehat. Sehat sekali. Jangankan wudhu dengan air hangat, dengan air yang dingin sekalipun, nggak ada ngaruh apa-apa. Saya sedang sehat. Sok wudhu teh sing isbag. Isbag teh lengkap, Pak. Wudhu teh lengkap. Mulai dari bismillah, cuci kedua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung 3 kali. Cuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai siku 3 kali, yang kiri 3 kali, usap kepala ya. Kemudian cuci kaki yang kanan 3 kali, terus baca syahadat ya. Sok usahakan isbag. Bapak isbag, Ibu isbag dalam berwudu di saat sehat. Bagus itu, bagus. Tapi masih biasa. Masih biasa nilainya. Nah, ini mah sedang kurang enak badan atau tempat wudunya kurang nyaman,
tapi kita tetap isbag, ta eta mah ada nilai plus. Bapak kurang nyaman, kena air kurang nyaman. Tapi Bapak wudhu sekali-sakali, boleh? Boleh. 2 kali, 2 kali. Atau yang ini 2 kali, ini 1 kali karena tidak nyaman kena air. Boleh? Boleh. Tah yang bagus mah, walaupun di saat yang tidak menyenangkan, baik kondisi fisik atau tempat wudhu yang tidak nyaman, tapi tetap isbag, ta eta mah, eta nu yamhullahul khotoya wa yarfa'ullahu biha darajat. Jika kia Pak, Bapak ke masjid karena caraang, jalan di aspal, halodo, bagus. Ieu mah hujan ngaririncik, jareblog, parowe, ka masjid, saya yakin itu ada nilai plus. Ada nilai plus. Ya. Ibu uang banyak, tabungan satilu-tilu, gaji besar, terus infak bagus. Ieu mah teu boga tabungan, gaji leutik, loba hutang, terus infak, ada nilai plus. Ya, ada nilai plus. Ya. Terus ya, yang kedua, apa itu yang akan meningkatkan derajat, dihapus dosa? Sering melangkah ke masjid, sering. Apakah itu sholat berjamaah, ada rapat, ada musyawarah, ada pengajian, ada sering mungkin sing resep ke masjid teh. Ya, ngahaja di karpetan teh ngarah betah ka masjid. Ya, di karpetan alhamdulillah ada rezeki. Ya. Sebetulnya infak ini ini wakaf untuk pembangunan. Bu dato sering se mangaweh kanggo naon teh nembab kado pembangunan palih ditu tuh. Itu teh rencana mau dibangun rumah singgah, kelas-kelas ya. Teh mah kelas ieu tapi sementara digunakan asrama. Nanti mah ada kelas untuk madrasah lah. Walaupun siswanya ada 2-3 berjalan we. Ya. Ya, kita mengajar yang mau saja, yang tidak mau mah da hese atuh. Ya. Ngan kedah nama haroyong paling tidak bisa baca Quran, paling tidak itu. Ya. Saya punya tanggung jawab moral ya sebetulnya. Saya ingin di masyarakat sok paling tidak kalian tidak buta huruf Quran. Ya, tidak buta, paling tidak bisa baca Quran. Bisa baca redaksi hadis bisa. Ya, ima unggal maca Quran terjemahna, unggal maca hadis terjemahna, biasakan baca dengan redaksi Arabnya. Teu bisa diajar atuh. Sok diajarnya boleh datang ke madrasah ini atau ngundang santrinya ingin di rumah privat mangga. Boleh. Ya. Ada Najib, ada siapa lagi ya? Hayong di rumah keluarga boleh. Ya. Mau di sini saja boleh. Boleh mangga. Mau campur ibu dengan anaknya, mau ibu-ibu saja, bapak-bapak saja, mangga isin yang baru kan bapak-bapak hunggul mangga, ibu-ibu hunggul mangga. Ya, mau di pos kamling di masjid mah asa serius teuing tuh ada pos kamling kosong 3 orang di sana mangga, di mana saja tempat mah Bu. Ya. Sok sing tariasa baca Quran. Nah, yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat. Iya teh jarangnya, hanya 1-2 orang saja yang bisa begini. Menunggu sholat setelah sholat. Teu sholat teh teu wangsul da sakedap deui. Kedap deui antosan. Apakah mengunduhnya sambil duduk, gogoleran? Mangga. Saur Nabi, itulah ribat. Apa ribat? Amalan yang disukai oleh Allah. Ya, di antara amalan yang disukai Allah, wudu dengan lengkap walaupun sedang tidak menyenangkan. Sering melangkah ke masjid, ya. Dan yang satu lagi, menunggu sholat setelah sholat. Nah, hadis yang terakhir yang dimuat oleh Said Sabiq ini, kata Abu Hurairah, Nabi SAW pernah mendatangi pekuburan lalu berdoa. Nah, tinggal di garis bawahi. Ini boleh doa ketika ziarah, hanya ini saja boleh. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Toh saya sakit. Ada lagi yang begini. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullah halana walakumul afiyah.
Yang artinya semoga keselamatan terlimpah atas kalian penghuni kuburan kaum mukminin. Jadi kalau ada yang bukan orang beriman tidak terdoakan oleh doa ini. Sesungguhnya insya Allah kami akan mengikuti kalian. Selanjutnya, sungguh aku sangat gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, tidakkah kami semua saudara-saudaramu ya Rasulullah? Beliau menjawab dengan bersabda, kamu semua sahabatku, kamu mah sahabat. Ya. Sedangkan saudara-saudara kita adalah mereka yang belum datang, nanti yang lahir di kemudian hari. Ya. Sahabat bertanya lagi, bagaimana Anda mengenal mereka padahal mereka belum datang Rasul dari kalangan umatmu? Nabi menjawab, bagaimana menurutmu? Seandainya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta kakinya. Tadi dia tak kuda nate warna bodas dan di kakinya aya kaos kakian gitu berwarna putih. Dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam. Jadi banyak kuda yang hitam, ada satu kuda yang di kepalanya putih. Katingali moal? Katingal. Bakal terlihat, oh itu umatku, itu saudara-saudaraku. Terus mana biar teh? Nah, apakah dia akan mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah SAW. Beliau bersabda lagi, maka saudara-saudara kita datang dalam keadaan muka dan kakinya mereka putih bercahaya karena bekas wudu. Artina nutara wudu mah najan orang Islam angger ngabeleg-beg hideung. Orang Islam tara wudu di akhirat kumaha ngabeleg-beg hideung hari. Anu bodas mah anu sok wudu. Nah, aku mendahului mereka ke telaga. Nabi punya telaga. Ingatlah, ada sekelompok orang yang dihalangi datang ke telagaku, sebagaimana dihalau unta-unta yang sesat dihalau. Ima lain onta abi, itu diusir. Aku memanggil mereka, kemari kamu semua, kemari. Ku Allah diusir. Saur Nabi, kemari. Usir cek Allah tong kadinya. Lalu dikatakan kepada Nabi, Muhammad, kamu tidak tahu, sesungguhnya mereka telah menukar ajaranmu setelah kamu wafat. Maka Nabi pun bersabda, ya suhkon teh kaditu menjauh. Jadi ada Pak, ada umat Nabi Muhammad SAW ketika mendekati telaga Nabi oleh Allah diusir. Mengapa? Mereka menukar agamamu dengan agama yang lain. Malur tadi. Sahabat Nabi ada yang murtad setelah Nabi wafat. Nah, ini tambahan dari saya. Ada hadis di Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sungguh telagaku lebih jauh dari jarak antara Ailah dan Eden. Saya tidak tahu nih di mana Ailah juga Eden. Sungguh ia lebih putih dari salju dan lebih manis dari madu yang dicampur susu. Dan sungguh wadahnya lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Jadi moal sieun kaseepan moal. Wadah-wadahnya, wajan-wajan untuk mengeduk air itu nggak akan kehabisan sebanyak bintang di langit. Sungguh aku akan menghalangi manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalangi unta manusia dari telaganya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah Tuhan mengenal kami pada waktu itu? Beliau menjawab, ya, aku mengenal. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat selainnya. Kalian muncul padaku dalam keadaan putih bersinar disebabkan bekas air wudunya. Wajahnya, tangannya, kakinya. Selanjutnya dari Utsman bin Affan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang didatangi sholat fardu, lalu ia membaguskan wudu, khusyuk dalam sholatnya, bukan khusyuk dan sholat ya teh, khusyuk dalam sholatnya, wa khusyuahu ya, rukunya khusyuk, pasti
akan menjadi penebus dosa-dosa yang terdahulu selama ia tidak melakukan dosa besar. Nah, ini syaratnya, Pak. Yang tadi kan berkumur-kumur keluar dosa, menghirup air ke hidung, mencuci wajah, kaki, tangan. Betul dosa-dosanya terkikis, betul. Syaratnya si pelaku wudhu itu tidak pelaku dosa besar. Kalau pelaku dosa besar, manfaat wudhu, padilah wudhu ini tidak berfungsi. Punten, Pak. Koruptor wudhu bagus, tapi tidak jadi kiparat dosa. Kalau wudhunya ingin menjadi kiparat dosa sebagaimana yang dimaksud oleh hadis, eureun tina korupsina. Pezinah mungkin wudhu, mungkin, ya, mungkin, tapi tidak akan menjadi kiparat dosa yang disebut ini kalau dia tidak berhenti dari berzinahnya. Begitu juga yang masih mencuri, yang masih mabuk, yang masih durhaka kepada orang tua, doraka kakolot, wudhu bagus, ya, tapi tidak akan menjadi kiparat dosa. Wudhu yang akan menjadi mengikis dosa-dosa anggota wudhunya, syaratnya, nah ini dalam hadis bahasanya, malam yu'ta kabirotan, selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada seluruh zaman, di zaman manapun berlaku. Yang terakhir dari Utsman bin Affan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu untuk sholat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholat yang fardu, lalu dia melakukan sholat bersama manusia atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sama, ini pun dalam redaksi lain, majtanabal kabair, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau sudah, dia bertobat dulu, ya. Sebab kalau pelaku dosa besar berwudu itu hanya mengaih pahala saja, tidak berfungsi sebagai kiparat dosanya. Begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan tentang bab wudu versi fikih sunnah, ya, baru 2 bab, dalil disyariatkan dan keutamaannya. Nanti kaifiyahnya, bagaimana mencuci wajah, tangan, kepala dan lain sebagainya.